Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isnayan Sifa. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang teori dan pendekatan manajemen modern. Apa saja sih sub-sub yang ada pada tema ini? Ada 6 sub-sub tema. Yang pertama, definisi, tahapan, tujuan, kelemahan, kelebihan, dan sejarah. Baiklah, langsung saja yang pertama yaitu tentang definisi manajemen modern. Manajemen modern adalah manajemen yang pada periodenya ditandai dengan sudah dipelajari. Manajemen sebagai ilmu yang mempunyai dasar-dasar logika ilmiah sehingga banyak melibatkan ahli manajemen maupun ahli ekonomi untuk melakukan penelitian tentang manajemen yang menghasilkan berbagai teori maupun aliran manajemen. Teori manajemen modern ini diawali oleh teori klasik, neoklasik, dan muncullah manajemen modern. Teori ini cukup bagus dan diterapkan pada perusahaan-perusahaan yang berada di Indonesia karena dapat menghemat waktu, tenaga, dan biaya. Namun, teori ini mempunyai kelemahan dari segi kemanusiaan yang mulai tergeser. Oleh karena itu, banyak perusahaan yang menggabungkan teori klasik, neoklasik dengan modern untuk mencapai kepuasan bagi organisasi dan perusahaan. Selanjutnya yaitu tahapan manajemen modern. Yang pertama yaitu planning atau perencanaan. Yang kedua yaitu organizing atau perorganisasian. Yang ketiga stepping atau pengisian staf. Yang keempat leading atau memimpin. Yang kelima controlling atau pengendalian. Selanjutnya yaitu tentang tujuan manajemen modern. Yang pertama, yaitu menjalankan dan mengevaluasi strategi yang telah direncanakan agar dapat berjalan secara efektif. Yang kedua, yaitu melakukan peninjauan kembali terhadap implementasi fungsi manajemen serta kinerja para anggota dalam melaksanakan tugasnya. Yang ketiga, yaitu memperbarui strategi pelaksanaan fungsi manajemen agar tetap dapat mencapai target jika dalam pelaksanaannya ditemukan tantangan-tantangan tertentu. Yang keempat, yaitu melakukan peninjauan kembali terhadap kekuatan, kelemahan, serta ancaman pada organisasi. Yang kelima, yaitu merancang inovasi yang dapat meningkatkan efektivitas kinerja para anggota yang juga berimbas pada tercapainya tujuan dan sasaran organisasi. Baik, sekarang yaitu tentang kelebihan dan kekurangan pada teori manajemen modern. Kelebihannya, yang pertama yaitu banyak variabel yang bisa diolah dengan teori ini, seperti penganggaran modal, perencanaan produk, dan sebagainya. Yang kedua yaitu pergerakan lebih dinamis dan fleksibel karena pusat komando bisa disesuaikan dengan kondisi organisasi maupun perkembangan dunia. Kekurangannya yaitu konsep manajemen modern sulit dipahami karena perhitungannya yang sulit dan masih dinilai kurang dalam pengolahan aspek sosial sumber daya manusia. Selanjutnya yaitu tentang sejarah manajemen modern. Ilmu manajemen merupakan salah satu ilmu sosial yang mulai berkembang pada tahun 1800 dengan aliran atau teori klasik yang pertama kali muncul. Berkembangnya teori klasik dengan banyak tokoh dan pandangan masih memunculkan ketidakpuasan bagi sekelompok dan tokoh yang lain, sehingga muncul aliran atau teori baru yaitu neoklasik. Dan seiring perkembangan juga perubahan kebutuhan yang serba cepat, praktis, dan efisien, muncullah kembali aliran atau teori baru yaitu manajemen modern. Mungkin cukup sampai di sini. Dan saya ucapkan sekian dan terima kasih.